salam olahraga. Masih bersama aku Aurel Queen dalam program Sportholic yang selama 30 menit ke depan akan menyuguhkan informasi seputar olahraga untuk sobat sport. Nah, langsung aja nih kita masuk ke berita pertama. Kota Malang akan menggelar Malang Championship Pencak Silat 2023. Nah, kompetisi ini cocok banget nih buat sobat sport khususnya yang ada di Malang yang suka banget sama olahraga pencak silat. Waktunya tunjukkan keahlianmu ataupun skillmu. Tapi kira-kira seperti apa ya keseruan dari Malang Championship Pencak Silat 2023 ini? Ini dia liputannya untuk Anda. Gelaran silat Malang Championship kedua akan segera dimulai. Meski waktunya diundur, namun Ketua IPSI Bidang Prestasi, Kusmadiono, mengatakan bahwa ajang ini akan semakin seru dan persiapan peserta akan semakin matang. Malang Championship 2 ini akan digelar Sabtu 21 Januari sampai hari Minggu 22 Januari 2023. Tujuan dari diadakannya ajang ini agar menjadi tolak ukur kemampuan atlet silat di Malang, sekaligus menumbuhkan kecintaan silat pada generasi muda. Jadi begini, Malang Championship ini sebenarnya ini yang kedua kalinya. Yang pertama di tahun 2017 itu. Itu Malang Championship yang pertama yang pesertanya sebenarnya tidak hanya dari Malang saja. Nah, sifatnya jadi cover Championship Malang, tapi pengikutnya itu bisa sampai luar Malang. Ya, mengapa kok sampai seperti itu? Karena pelatih di tempat suci ini kan banyak yang sampai keluar Jawa. Sehingga para pelatih yang tahu yang adakan itu di Malang, sebenarnya banyak yang ikut. Yang tahun 2017 itu berhasil karena hampir 3.000. Nah, memang di sini ada beberapa kategori. Ya, ada kategori untuk permasalahan, ada kategori untuk prestasi. Mengapa kita lakukan hal tersebut? Karena kita ingin mengetahui kemampuan dari atlet, ya, persilat yang ada di Kota Malang itu sampai berapa jauh sih, mulai dari SD sampai perguruan tinggi itu, yang pada akhirnya memang dampaknya bagus lah, karena perguruan tinggi banyak yang ikut, dan juga kita mengetahui bisa memberikan tolok ukur kemampuan silat yang ada di Kota Malang, terus di perguruan tinggi, para mahasiswa itu bisa mewakili Kota Malang kalau ada kejuaraan sifatnya lokal maupun nasional. Masih seputar informasi Malang Championship Pencak Silat 2023. Nah, ada yang menarik nih sobat sport. Bahkan katanya ini kompetisi bisa diikuti dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Dan ada informasi yang lebih menarik lagi nih, pesertanya membludak sampai 2.000 orang. Meskipun karena pandemi atau Covid dan lain-lain sebelumnya itu dari 3.000 hingga sampai sekarang ini jadi 2.000, it's not big problem, hanya berkurang 1.000. Tapi ini tidak menghilangkan semangat kompetitif dan pastinya daripada Malang Championship Pencak Silat 2023 ini. Nah, ini dia liputannya untuk Anda sobat sport. Antusiasme peserta Malang Championship kedua ternyata masih sangat tinggi sobat sport. Hal ini karena peserta yang akan mengikuti Malang Championship 2 tanggal 21 Januari 2023 ini mencapai 2.000 peserta lebih. Tentunya bagi para peserta, dengan mundurnya jadwal waktu yang seharusnya dilaksanakan di bulan Oktober 2022 menjadi kesempatan baik untuk lebih matang mempersiapkan diri di ajang bergengsi ini. Dengan adanya mundurnya kejuaraan ini, semakin memantapkan masing-masing tujuan, karena di sini tidak hanya tujuan bawah naungan IPSI yang
Sehingga ya memang ya apa, kalau kita itu, kalau orang petarung itu kalau nggak bermain kan gatel gitu ya. Lalu menanyakan apa ini, akhirnya kita putuskan dengan insya Allah lah siapan dari masing-masing buruan semakin mantap lah, dan saya kan semakin seru ini nanti karena yang pengikutnya itu ini nih kebanyakan dari tingkat pemasalan ya. Kalau di SD, SMP itu kan pemasalan, maksudnya apa sih tujuan pemasalan itu? Memberikan rasa kecintaan terhadap budaya kita. Jelas ya, itu yang pertama itu. Yang kedua, anak mulai dari usia dini ini sampai nanti dia. Jadi seperti itu yang di pemasalan. Kalau prestasi ya memang kita untuk mencari itu, mencari atlet yang handal. Karena di ini punya prinsip kita tidak mencari atlet luang yang ikut pertandingan, tetap semangat, jaga sportivitas. Kita yakin untuk wasit juri akan fair play di dalam pelaksanaan kegiatan itu, jadi tidak akan takut dengan. Yang kedua, orang kita dari hasil itu nanti memberikan dampak khususnya untuk pengurus IPSI Malang, bantu munculnya bibit-bibit baru khususnya remaja untuk menjadi Malang yang handal dan jadikan sumbangsih Malang pada negara kita. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih bersama dengan Prof. Trinil. Sebetulnya memang bidang saya itu manajemen reproduksi. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan tema ekowisata. Ekowisata nih sebenarnya konsep baru. Jadi konsep ini lahir setelah Universitas Brawijaya mengambil spirit dari sosok Raden Wijaya dalam mewujudkan internasionalisasi dan internalisasi. Bahkan Profesor Widodo selaku rektor mengungkapkan bahwa spirit ini harus diwujudkan dalam napak tilas Raden Wijaya untuk memperingati Lustrum UB ke-12. Inisiator lari estafet napak tilas Raden Wijaya, Profesor Sasmito Jati mengungkapkan penguasaan medan menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan lari estafet napak tilas Raden Wijaya. Selain itu, arus lalu lintas dan pengaturan kecepatan pelari belum seragam, sehingga pada 2 etape pertama menguras stamina pelari. Kita belum mengenal medan ya, jadi terlalu banyak kendaraan, terus polusi dan lain sebagainya, itu membuat lari kita agak berat, satu. Terus yang kedua juga teman-teman belum bisa mengatur pace, karena langsung lari, ada yang cepat, tadi sudah banyak yang tertinggal, ditahan, ternyata yang di belakang semakin tertinggal dan tidak mungkin mengejar, ya. Jadi pace-nya yang sulit.
Nah, ini harus diatur benar karena perjalanannya ini masih 10 kilo, 12 kilo ini ya. 12 kilo sehingga nanti harus bisa dibagi mereka yang sudah dijadwalkan, sekarang ada yang istirahat, baru kita lanjutkan berikutnya. Mudah-mudahan kuat. Mudah-mudahan kuat. Insya Allah kuat. Ya. Kalau untuk tantangan cuaca sendiri tadi rasanya Ya, gimana? cuaca itu karena panas dan lembab, jadi metabolisme kan berat. Ya. Indonesia itu bukan hanya panas tapi lembab, itu membutuhkan energi yang lebih tinggi. Ya. Tapi saya lihat teman-teman masih bagus. Kegiatan hari ini kita lebih menggali kepada spirit, ya, spirit dari Raden Wijaya atau Brawijaya itu sendiri, dan juga spirit yang ada di Kerajaan Majapahit. Ya. Spirit apa itu? Yang pertama adalah pada zaman Majapahit itu memiliki keagungan dan juga wilayahnya sampai luar negeri. Jadi spirit keagungan internal dan juga internasionalisasi dari perguruan tinggi itu. Yang kedua adalah pada zaman Kerajaan Majapahit juga di situ ada spirit tadi Kebhinneka Tunggal Ikaan. Jadi ada spirit kita memahami bahwa masyarakat kita itu majemuk. Jadi kita paham tentang keberagaman, dan keberagaman itu tidak hanya untuk nasional Indonesia, tetapi keberagaman itu sampai ke level global. Partisipasi pelari dalam lari estafet Napak Tilas Raden Wijaya 2023 itu diikuti oleh seorang mahasiswi Universitas Brawijaya, yaitu Yolanda. Mahasiswi vokasi Universitas Brawijaya ini mengaku bahwa ini kali pertamanya ia mengikuti lari estafet, tapi semangatnya sangat terlihat dalam mengusung Disnatalis Universitas Brawijaya 2023. Pengalaman lari estafet dari Mojokerto menuju Malang menjadi pengalaman bagi Yolanda. Gadis asal Jombang ini mengikuti 2 etape, lari dari titik start hingga perempatan bypass Mojokerto. Yang pertama, ya seneng sih, soalnya ini pengalaman saya yang pertama buat lari maraton. Yang kedua, ya yang kaki ini terasa sakit. Ya tapi kalau dibuat jalan enggak masalah. Yang pertama buat pengalaman, Pak. Soalnya ini kan yang pertama buat saya yang lari sejauh 107 itu. Ya, yang kedua ini karena Pak Sas yang meminta saya buat mengikuti. Sobat Sport, tidak terasa nih, sudah 30 menit saya Aurel Queen menemani Sobat Sport di rumah. Tapi tetap saksikannya Sportholic hanya di BTV, aktif dan kreatif. Mensana in corpore sano, salam olahraga.